paksa menikahi Alia episode 8. Setelah selesai mandi, Alia keluar dari kamar mandi dan melihat Abrar berada di sofa. Alia yang hanya mengenakan handuk langsung buru-buru mengambil pakaiannya. Ponsel Abrar pun berdering. "Apa kamu sudah menemukannya?" "Ya, aku tahu. Teruskan untuk mengawasinya. Orang sampah seperti apa yang berani mengganggu orangku?" ujar Abrar. "Kapan kamu kembali? Bukankah kamu ada rapat presiden di kantor sekarang ini?" Abrar menatap Alia. "Ada apa dengannya kali ini?" "Kemarilah," panggil Abrar. Alia diam mematung. "Kemarilah, jangan sampai aku mengulang perkataanku lagi." Alia dengan ragu-ragu menghampiri Abrar dan Abrar langsung menarik lengannya dan Alia terjatuh ke sofa. "Tuan Abrar, apa yang mau kamu lakukan?" "Alia, apa kamu tidak ingin memberitahuku apa yang terjadi hari ini?" Apa yang terjadi?" tanya Alia. "Apa kamu ingin aku mengingatkanmu di museum seni? Apa kamu ingin membohongiku lagi? Apa kamu sudah memiliki alasan untuk berbohong?" "Jadi untuk itu dia mendorongku." "Abrar, aku tidak ingin membohongimu. Itu semua terjadi begitu aja. Kamu menakutiku hingga membuatku lupa." Dan mereka pun duduk bersama di tepi ranjang dan Alia mulai menceritakan semuanya. 15 menit kemudian. "Dan itulah yang terjadi. Jika kamu ingin menghinaku, silakan aja. Lagi pula omelanmu bukan hal yang baru untukku." Abrar hanya diam. "Ada apa dengannya? Mengapa dia tidak menghinaku?" "Alia, ingat ini. Kamu adalah istriku. Jangan biarkan orang sembarangan mengganggumu. Jangan mempermalukanku. Tahu tidak?" "Baik, aku tidak akan melakukannya lagi." "Bagus." Abrar pun mengacak-ngacak rambut Alia. Keesokan harinya, di dapur, Alia menyiapkan sarapan untuk Abrar. Abrar pun mencicipinya dan Abrar mulai pertengkaran lagi. "Makanan sampah apa ini yang kamu sajikan? Ini sungguh sangat menjijikkan," ujar Abrar. "Rasa tersentuh semalam harus kubuang jauh-jauh demi dirinya." Alia pun tanpa banyak bicara langsung mengambil piring milik Abrar. "Apa yang kamu lakukan? Tunggu sebentar," ujar Abrar. Abrar mengambil piringnya kembali. "Kemarikan piring itu. Aku akan menyuruh koki menyiapkan makanan untukmu lagi." Alia hendak mengambil piring itu akan tetapi dicegah oleh Abrar. "Apa kamu tidak tahu? Kita itu tidak boleh membuang-buang makanan." "Baiklah, aku akan memakannya walaupun dengan terpaksa," ujar Abrar melirik ke arah Alia. Abrar pun menghabiskan sarapannya. "Jika aku tidak pulang atau terjadi sesuatu di kantor, jangan lupa kirimkan makanan ke kantorku, oke?" "Bukankah kamu bilang itu sangat menjijikkan?" Abrar pun menatap Alia. Baiklah. Tapi kamu tidak boleh bilang makanan yang aku buat menjijikkan lagi ya," ujar Alia. "Jangan bertindak kelewatan, Nona Alia." Alia pun hanya tersenyum. Di kantor, Abrar memanggil asistennya. "Bagaimana perkembangan di tanah nomor 19? "Kita sudah mendapatkannya, Tuan. Tapi katakanlah jika terjadi sesuatu, apa perusahaan Nendra Group akan melakukan ekspansi ke bidang properti? Kamu tidak perlu memikirkannya dan jangan lupa untuk mengawasi 202 lagi." 202 itu kan adalah tanah yang juga diinginkan oleh Nendra Group. Mungkinkah? "Ya, aku mengerti, Tuan. Apa yang dilakukan oleh keluarga Nendra Group? Yang pasti dia benar-benar sudah membuat Tuan Abrar sangat marah. Sudah lama aku tidak melihat bos besar marah seperti ini," ujar asistennya. Abrar memperhatikan semua berkas-berkas milik Nendra Group. "Dilan, hancurlah kau," ujar Abrar. Jam menunjukkan jam 12 siang. Aku masih tetap datang juga," ujar Alia. Alia pun memasuki perusahaan Abrar. "Itu istri CEO. Iya benar, itu dia. Dia kemari untuk mengantarkan makan siang penuh cinta untuk CEO."
Bagaimana mungkin? Bahkan dia terlihat lebih cantik di foto daripada aslinya, ujar karyawan yang lainnya. Alia pun menaiki sebuah lift. Ponselnya berdering dan ternyata itu panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Alia pun mengangkatnya. Alia, ini Dilan. Aku ada di restoran Green favoritmu dan aku sedang menunggumu, ujar Dilan. Alia pun langsung mematikan ponselnya dan meletakkan ponselnya lagi di dalam tasnya dan tidak menghiraukan telepon dari Dilan. Cinta atau tidak, semua sudah terbukti hanya dengan satu omongan aja. Pertama-tama, dia mengkhianatiku. Lalu dia berselingkuh. Sayang sekali, di dunia ini tidak ada obat untuk penyesalan. Di ruangan Abrar, Alia dihentikan oleh sekretaris Abrar. Permisi, ada keperluan apa Anda? Ujar sekretaris. Ada seseorang karyawan yang menegur sekretaris itu. Apa yang kamu lakukan? Dia itu adalah istri CEO loh, ujar seorang staf di sana. Tidak peduli siapapun dia harus tetap membuat perjanjian. Lagi pula, CEO sekarang sedang rapat untuk negosiasi. Sekretaris itu pergi meninggalkan Alia dan karyawan itu. Apa dia iri? Sungguh memalukan, ujar Alia. Nona, jangan dimasukkan ke hati ya, dia emang sedikit keras orangnya, ujar wanita berambut pirang itu dengan tersenyum. Dan Alia pun menelpon Abrar. Aku ada di depan ruanganmu nih, apa kamu sibuk? Ujar Alia. Sekretaris yang melihat Alia menelpon Abrar langsung menghampiri dan memarahi Alia. Apa yang kamu lakukan? Bentak sekretaris itu. Ya, seperti yang kamu bilang, aku sedang membuat janji, ujar Alia. Abrar pun keluar dari ruangannya. Istriku datang untuk menemuiku. Dia masih membutuhkan janji. Sejak kapan aturan ini dibuat, Nona Azura? Ujar Abrar. Tuan Abrar, Pak CEO, bukan begitu maksud saya. Abrar tidak menghiraukan penjelasan Azura dan langsung menghampiri Alia dan menggenggam tangannya lalu membawanya masuk ke dalam ruangannya. Kamu tidak perlu menjelaskannya. Besok kamu tidak perlu datang ke kantor ini lagi, ujar Abrar. Abrar pun menutup pintu dengan sangat keras. Sekretaris itu menangis karena dipecat oleh Abrar. Apa kepalamu hanya dekorasi aja dan membiarkan siapapun menginjak-injak kamu seperti itu? Bukankah aku sudah menelponmu tadi ya? Ujar Alia. Abrar pun melihat Alia. Mengapa kamu melihatku seperti itu? Kamu tidak minta tolong tuh pada aku tadi. Jika aku memohon kepadamu, apa kamu mau menanggapiku? Ujar Alia. Kamu bisa mencobanya nanti. Malam harinya di rumah Dilan. Dilan mencoba menelpon Alia berkali-kali, akan tetapi tidak bisa. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Aku sudah menunggu sepanjang hari, dia masih belum datang juga. Alia, maukah kamu memaafkanku? Jam menunjukkan jam 12 malam. Dilan pun tertidur di sofa. Maafkan aku Alia. Dilan pun ngigau. Dan tiba-tiba ayahnya Dilan datang. Dilan pun terbangun. Ayah, mengapa kamu kembali? Kamu belum tidur rupanya. Kenapa ya? Apa yang terjadi sesuatu? Seseorang telah menyerang perusahaan kita. Apa kamu sudah tahu siapa orangnya ya? Belum. Tanah nomor 19 yang kita rencanakan untuk dibangun gedung apartemen diambil alih. Lalu ketika aku makan malam, aku melihat berita jika mereka berencana mengambil tanah nomor 202 juga. Tapi penjual tanah itu sudah berjanji akan menjual tanah itu kepada kita ya. Perjanjian itu tidak ada gunanya. Besok ikut aku untuk mengurus tanah 202 itu. Kalau tidak, perusahaan kita akan dalam masalah besar, ujar ayah Dilan. Keesokan harinya, Alia duduk santai di ruang keluarga. Ada seseorang yang datang dan ternyata itu Ibu Abrar dan juga Jihan. Bukankah mereka pergi liburan ke Eropa ya? Mengapa mereka kembali begitu cepat? Ibu, kamu sudah kembali. Halo Nona Jihan, sapa Alia. Jangan panggil aku ibu. Menantu sepertimu tidak akan bisa menaikkan status sosial dengan itu, ujar Ibu Abrar sembari memperlihatkan foto-foto Alia bersama Dilan. Alia, mengapa kamu tebar pesona kemana-mana sih?
ujar Ibu Abrar. Tante Ines, jangan marah-marah seperti itu bisa berdampak buruk untuk kesehatanmu, ujar Jihan. Alia pun mengambil foto tersebut dan melihatnya. Ibu, jangan panggil aku ibu. Baiklah, Nyonya Ines, jika kamu dihentikan oleh lawan jenis di jalan, lalu menganggap dirimu sebagai wanita rendahan. Kalau begitu tidak ada seorang pun di dunia ini dong yang bukan wanita rendahan, ujar Alia membela diri. Tapi tidak ada orang yang pernah menghentikanku tuh. Kalau begitu aku ganti deh kata-kataku. Kami itu bekas orang lain, ujar Alia. Tidak perlu melanjutkan kata-katamu itu, Nona Alia, ujar Jihan. Abrar sudah dewasa, aku tidak bisa mengaturnya. Namun karena dia terlanjur menikah denganmu, jangan pernah sekalipun kamu mempermalukannya. Jangan berpikir aku tidak mengenali siapa pria itu, ujar Ibu Abrar. Dia itu mantan kekasihku. Dan Abrar juga sudah tahu kok, ujar Alia. Apa? Kau bahkan berani memberitahu Abrar? Nona Alia, kamu sungguh berhati besar ya. Aku tidak melanggar peraturannya. Aku tidak mau bersumpah karena aku tidak melakukan hal yang mempermalukannya. Mengapa aku harus takut untuk memberitahunya? Kamu, Ibu Abrar sangat marah. Kamu benar-benar pintar memutar kata-kataku ya. Kamu itu memutar balikan fakta, ujar Jihan. Itulah jika terlahir dari keluarga miskin, dia tidak kehilangan apapun. Jika Nyonya dan Nona Jihan tidak punya urusan lain denganku, sebaiknya aku pergi dulu ya, ujar Alia. Kemana kamu mau pergi? Kamu ingin menemui mantan kekasihmu itu lagi, ujar Ibu Abrar. Anda salah, Nyonya. Aku ingin menemui anakmu. Dia tidak bisa makan makanan di luar. Aku akan mengantarkan makan siang untuknya. Dia benar-benar mahir menggunakan cara seperti itu. Dia butuh mengajak kita berdua keluar agar dia bisa melakukannya sekaligus. Jika benar Abrar menyukai makananmu, maka biarkan kami untuk mencicipi makananmu, ujar Ibu Abrar. 30 menit kemudian, aku pergi ya sekarang, ujar Alia. Tante Ines, lihatlah tingkah lakunya, sangat sombong. Biarkan aja dia merasa bangga untuk sesaat. Lihat aja, aku pasti akan membuatnya bercerai dengan Abrar, ujar Ibu Abrar. Alia pun pergi dari rumah untuk mengantarkan makan siang untuk suaminya. Nyonya, Nona, makanan Anda sudah siap. Ibu Abrar dan Jihan duduk di meja makan. Telah tersedia berbagai macam makanan yang menggugah selera. Aku tidak pernah menyangka, ternyata dia pintar memasak juga ya, ujar Ibu Abrar. Mereka pun mencicipinya. Tapi rasa ini sangat tidak asing deh bagiku, ujar Jihan. Penjaga, siapa yang membuat makanan ini? Koki Tommy, Nyonya. Dia tahu Anda akan kembali, jadi dia membuat makanan spesial ini untuk merayakan kepulangan Nyonya. Ibu Abrar melempar sendok dan mengebrak meja. Baiklah, tunggu aja kau Alia. Di perusahaan Abrar, Alia mengirimkan pesan kepada Abrar. Aku meletakkan makananmu di kantormu ya. Jangan lupa untuk makan sesudah rapat. Jika makanannya dingin, jangan lupa menghangatkannya. Aku pergi dulu. Alia pun langsung pergi meninggalkan perusahaan Abrar. Aku mungkin akan pergi ke toko buku untuk melihat-lihat. Jika aku pulang sekarang, hariku pasti akan sangat berantakan. Flashback on. Alia memerintahkan Koki Tommy untuk menyiapkan masakan yang banyak untuk ibu mertuanya itu. Alia tahu jika dia memasaknya pasti ibunya tidak akan suka. Jadi dia menyuruh Koki di rumah itu. Ibu ingin mencicipi masakanmu. Jangan lupa untuk menyiapkan makanan untuknya ya, ujar Alia sebelum pergi kepada Koki Tommy. Baiklah Nona, ujar Koki. Dan ada seseorang yang mencengkeram tangan Alia dan membuyarkan lamunan Alia saat Alia berjalan di taman kota. Alia, mengapa kamu tidak mengangkat telepon dariku? Aku mengganti nomorku berkali-kali hanya untuk menelponmu. Aku juga mengirim email kepadamu. Apa kamu begitu membenciku? Ujar Dilan. Alia langsung menepis tangan Dilan. Aku tidak membencimu. Lalu kamu kenapa? Mengapa aku harus menerima telepon dari orang yang tidak aku kenal?
Alia, bukankah kamu menyukaiku? Apa kamu tidak memiliki perasaan apapun padaku lagi? Ya, kamu benar. Aku tidak memiliki perasaan apapun padamu. Malah sekarang aku jijik melihatmu menempel padaku terus, ujar Alia. Aku tahu aku sudah melakukan hal yang membuatmu marah, tapi aku sudah merenungkannya. Aku berusaha sekuat tenaga untukmu. Tidak bisakah kamu memberikanku kesempatan satu kali lagi? Aku sungguh mencintaimu, ujar Dilan. Cukup ya Dilan, saat kamu mulai melakukan hal-hal itu, tidakkah kamu pernah berpikir tentang cintamu padaku? Tidak perlu banyak alasan. Tidak bisakah kamu bersikap seperti ketika kita berdua baru putus saat itu? Alia, maafkan aku, ujar Dilan. Sumpah ya, aku jijik melihatmu, tukang selingkuh, dasar tidak tahu malu, ujar Alia. Tiba-tiba ponsel Dilan pun berdering. Aku tahu, aku akan segera pergi ke sana, ujar Dilan. Alia, aku ada urusan, aku harus pergi. Alia pun pergi terlebih dahulu. Alia, aku tidak akan melepaskanmu, teriak Dilan. Meminta maaf adalah hal yang mudah baginya. Alia semakin jauh pergi meninggalkan Dilan. Dan dari kejauhan, Kalista melihat Dilan dan juga Alia. Alia, Dilan, baiklah. Kalian telah memperlakukanku seperti ini. Berani-beraninya kalian, ujar Kalista marah. Bersambung.